Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagaskara dari kelas KM 4606 dengan NIM 15022220329. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika 2 sebagaimana yang sudah saya presentasikan minggu lalu di kelas. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos. Ethos itu adalah tindakan atau kebebasan dari tingkah laku manusia itu sendiri. Sedangkan etika itu merupakan teori tentang perbuatan manusia untuk menentukan mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konfidensialitas. Konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber dari pihak ketiga. Contohnya itu seperti misalnya saya mempunyai privasi dan saya ceritakan privasi saya ke teman saya. Nah, yang saya ceritakan itu bernama privasi, sedangkan yang teman saya terima itu bernama konfidensialitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang 3 hubungan yang menggambarkan konfidensialitas. Berdasarkan Alvin Day tahun 2003 menegaskan bahwa terdapat 3 hubungan pada konfidensialitas. Yang pertama, janji cepat. Yang kedua, hubungan loyalitas. Dan yang ketiga itu adalah hubungan konfidensialitas hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 alasan konfidensialitas kenapa harus dijaga. Yang pertama, karena konfidensialitas itu sifatnya privasi dan menyimpan rahasia, makanya konfidensialitas harus selalu dijaga. Yang kedua, konfidensialitas dia memiliki atau mewujudkan suatu ruang pribadi pada seseorang yang memiliki privasi itu sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya. Yang keempat adalah mencegah tindakan untuk menyakiti orang lain. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir adalah untuk memiliki tujuan pada kelompok sosial itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kesepakatan antara individu dalam bermasyarakat. Secara harfiahnya, kesepakatan umum itu untuk menyangkut masyarakat dan bukan untuk menyangkut kepentingan pribadi. Jadi kepentingan umum ini tidak boleh menyangkut untuk urusan pribadi, melainkan untuk urusan umum dalam garis kurung masyarakat. Contohnya pada kasus nyatanya adalah contoh pada politik di era sekarang. Politik di era sekarang memakai kepentingan umum untuk dirinya sendiri. Itulah mengapa masyarakat di daerah-daerah tertentu tidak mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan, karena kepentingan umumnya dipakai untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stereotip. Stereotip itu adalah tentang orang yang menempatkan mereka ke dalam suatu kategori, di mana kepercayaan sosial ini dipelajari dari orang lain dan dipelihara melalui aturan-aturan dalam interaksi sosial itu sendiri. Selanjutnya, jika stereotip dikaitkan dengan etika filsafat komunikasi, stereotip itu adalah kategorisasi atas suatu kelompok secara serampangan. Jadi si stereotip ini kalau dalam filsafat itu dia mengabaikan perbedaan-perbedaan pada individual tertentu. Sedangkan pada contoh stereotip itu sendiri yang sering kita temui adalah seperti perempuan itu harus lemah lembut, atau kalau orang Brazil itu mereka udah pasti jago main sepak bola. Itu adalah contoh-contoh stereotip yang biasa kita temui di dunia pada saat ini ya, pada masa ini. Stereotip yang sering-sering kita temui. Atau misalnya lagi itu orang Batak, orang Medan itu udah pasti galak. Orang Padang, orang Cina udah pasti pelit. Itu adalah stereotip yang sering kita temui pada era kali ini. Yep. Lalu kenapa alasan stereotip ini bisa terjadi?
karena mereka itu yang melakukan penilaian ini, itu mereka melakukan penilaian tanpa diferensiasi terlebih dahulu. Jadi bisa jadi mereka karena dengar kata orang atau karena pengalaman mereka sendiri, lalu mereka menyamaratakan orang yang mereka stereotip itu sendiri. Seperti contohnya orang Batak tadi, atau misalnya ada perempuan yang terlihat perawakannya seperti laki-laki, mereka pada bilang, kamu kan perempuan, harusnya lemah lembut. Mungkin itu adalah contoh stereotip yang tidak diferensiasi terlebih dahulu sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik budaya populer. Konflik itu sendiri menurut Lutyens adalah keinginan manusia yang mana saling bertentangan, atau bisa dibilang konflik itu adalah kondisi yang bertentangan dengan manusia lain. Secara harfiahnya konflik ini tidak bisa dihindari ya, karena bahkan kita dengan diri sendiri saja bisa berkonflik, apalagi dengan orang lain. Jadi bisa dibilang konflik ini adalah suatu tentangan akan hal atau keinginan pada diri kita sendiri atau orang lain yang memiliki jalan yang berbeda. Itu menurut saya itu adalah konflik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya populer. Jadi menurut Strudel, budaya populer itu adalah ranah berlangsungnya penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan kesepakatan nilai-nilai sosial dari paham penguasa yang mendominasi. Jadi bisa dibilang konflik budaya populer ini adalah lebih ke mengikuti pada paham-paham si penguasa itu sendiri. Siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki pemahaman, itu yang harus diikuti oleh pada masyarakat yang ada di situ. Secara harfiahnya menurut Strudel ini adalah dia tuh ranah berlangsungnya penguasaan. Jadi selagi ada penguasa, budaya populer itu pasti akan ada, dan jika ada budaya populer sudah pasti akan ada konflik di dalamnya. Yang terakhir saya akan menjelaskan dari contoh kasus budaya populer itu sendiri. Contoh kasus budaya populer itu sebenarnya banyak ya akhir-akhir ini. Contohnya adalah ketika Pak Prabowo itu waktu itu ditanya sama salah satu pers dari wartawan suatu channel berita. Lalu Pak Prabowo berkata, saya tidak ingin menjawab pertanyaan dari pers ini karena pers ini bisa dibilang ketika ada pencalonan presiden, ia ini berpindah-pindah kubu atau ia membeda-bedakan kubu. Itu alasan Pak Prabowo tidak ingin menjawab pertanyaan dari pers tersebut. Contoh lainnya adalah di sini itu dituliskan kenapa Abu Rizal Bakri dan TV One akhirnya mendukung Pak Jokowi. Nah, ini kan bisa menjadi konflik budaya populer karena di dalamnya ada si penguasa itu sendiri yang memiliki budaya kepemimpinannya kan. Itu yang menyebabkan konflik di dalam budaya itu sendiri. Ketika ada suatu penguasa di situ, sudah pasti ada konflik budaya populer yang akan merugikan atau menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Tapi kebanyakan zaman sekarang merugikan masyarakat ya, konflik budaya populer ini. Sekian tugas filsafat komunikasi untuk ujian akhir semester dari saya. Terima kasih Bu Aiza untuk satu semester yang sangat luar biasa. Mohon maaf kalau tadi saya terbata-bata dan mungkin agak sedikit banyak membaca. Ibu sudah mengenal saya terlebih dahulu di semester 1 dan semester 1 sangat luar biasa seperti semester 2 ini. Mohon maaf kalau saya ada salah sama semester sekarang. Semoga kita bisa ketemu lagi Bu Aiza. See you.